Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas dua materi untuk Al-Islam. Yang pertama yaitu tentang sholat berjamaah dan yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim. Videonya akan berbeda, namun sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti ustazah ya. Isti'dah dan bersiap. Ya fi. Posisi berdoa, duduk islami, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Isti'dah dan bersiap ya fi. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah juga menekankan kepada kalian untuk menyiapkan buku Al-Islamnya dan alat tulisnya, supaya jika ada catatan yang penting kalian bisa menggaris bawahi. Boleh stabilo, boleh pensil maupun pulpen. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah, di mana pada semester 1 lalu kalian sudah belajar tentang sholat. Nah, di semester 2 ini kita belajar tentang sholat berjamaah. Pasti kalian sudah pada tahu kan apa itu sholat berjamaah? Iya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk materinya sendiri kalian bisa buka di halaman 157. Jadi, perintah sholat sendiri itu tertulis pada surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, sekarang Ustazah mau jelaskan nih pengertian sholat berjamaah itu sendiri. Namun sebelum itu kalian harus tahu, jadi tata cara melaksanakan sholat sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu munfarid dan yang kedua adalah berjamaah. Nah, untuk munfarid sendiri itu artinya sholat sendirian. Dan untuk berjamaah yang biasanya dulu waktu kelas 1 kalian lakukan bersama-sama teman sekelas, nah itu namanya berjamaah. Sholat berjamaah itu tidak harus banyak orangnya, tapi boleh 2, boleh 3, 4, atau 5. Yang intinya harus lebih dari 1. Karena kalau sholatnya itu hanya sendirian, maka tadi disebut munfarid. Sementara sholatnya didirikan oleh lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang, itu disebut dengan sholat berjamaah. Nah, anak-anak, ternyata sholat berjamaah itu memiliki istimewa loh daripada sholat sendiri. Apa itu istimewanya? Jadi, Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi artinya hadisnya adalah sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendiri kita dapat 1, tapi ketika kita sholat berjamaah kita dapat 27. Nah, mulai sekarang ketika kalian di rumah aja, pastikan kalian ajak keluarga kalian untuk sholat bersama-sama supaya dapat 27 derajat pahalanya. Nah, anak-anak, jadi dulu itu ada sebuah kisah yang kalian juga bisa lihat di halaman 157, yaitu tentang seorang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya buta. Nah, ketika dia itu di masjid, biasanya dia memang sholatnya selalu di masjid, tapi suatu ketika dia tuh sudah capek gitu ya karena buta, nggak bisa ngelihat ketika menuju ke masjid, itu dia tanya ke Rasulullah, bolehkah aku
sholatnya di rumah saja gitu, kata Rasulullah, boleh. Tapi suatu hari ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini berpapasan dengan Rasulullah di jalan, lalu ketika dengar azan, Rasulullah tuh tanya ke Abdullah Ummi Maktum ini, kamu mendengarkan azan? Iya Rasulullah, saya dengar. Baik, ayo kita sholat. Jadi orang buta saja yang laki-laki itu diperintahkan untuk sholat sama Rasulullah. Dan kalian yang laki-laki terutamanya, yang alhamdulillah Allah beri kesempurnaan dalam hidup, kalau bisa juga sholat berjamaah. Selain tadi pahalanya 27 derajat lebih banyak, sholat berjamaah itu juga memiliki keutamaannya tersendiri. Nah, anak-anak sebentar. Sholat wajib itu kan di semester 1 kita sudah belajar, yaitu ada 5 waktu, yaitu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah itu dilaksanakan untuk laki-laki, itu diutamakan untuk dikerjakannya di masjid secara berjamaah. Nah dalam pandemi ini bagaimana Ustazah, apakah boleh melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Tentu saja boleh. Karena sekarang pemerintah juga sudah tidak melarang lagi untuk para umat beragama melaksanakan ibadahnya di tempat ibadah, maka kalian juga boleh, asalkan masjidnya yang memenuhi protokol kesehatan, seperti dia yang menyediakan wastafel di luarnya, atau selalu cek suhu tubuh, suhu badan jamaahnya ketika masuk masjid, dan ketika di dalam selalu menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan kalian juga harus memenuhi peraturan seperti itu supaya saling menjaga. Jadi diusahakan untuk kalian yang laki-laki, ajak ayah kalian untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena diutamakan untuk laki-laki melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun kalau memang keluarganya di rumah biasa melaksanakan sholat berjamaah dan tidak mau keluar-keluar, tapi cukup melaksanakan sholat berjamaah di rumah, nggak apa-apa, itu juga lebih baik, asalkan untuk laki-laki diwajibkan sholat berjamaah. Oke? Baik, selanjutnya anak-anak, kalau sholat berjamaah itu pasti ada yang namanya imam. Imam itu adalah orang yang biasanya mimpin. Kalau dulu kalian kelas 1 pasti setiap laki-laki itu digilir sesuai absen untuk menjadi imam. Nah, imam sendiri itu adalah pemimpin atau orang yang diikuti. Jadi sholatnya imam itu nanti harus diikuti terus. Tapi untuk menjadi imam itu tidak sembarang orang, harus memiliki kriteria. Nah, atau syarat-syarat yang pertama, imam sholat harus laki-laki. Perempuan dapat menjadi imam apabila makmumnya perempuan. Jadi, semisal di rumah kalian itu orang tua kalian lagi kerja, adanya kalian yang laki-laki sama adiknya perempuan, maka adiknya yang perempuan meskipun kakaknya juga perempuan tidak boleh menjadi imam. Yang harus jadi imam laki-laki. Kecuali kalau makmumnya atau yang di belakang itu adalah perempuan, maka yang di depan atau yang menjadi imam boleh perempuan. Seperti itu. Jika makmum itu laki-laki dan perempuan, maka yang harus menjadi imam adalah laki-laki. Jadi kalau di keluarga kalian ada ayah, ada bunda, ada kamu laki-laki, terus ada adik perempuan, maka yang menjadi imam harus laki-laki. Selanjutnya yang nomor 2, sehat akal. Orang gila tidak boleh menjadi imam, apalagi dia itu sedang sakit jiwa, maka tidak boleh, harus sehat akal. Terus yang ketiga, berakhlak mulia, yaitu selalu berperilaku baik dan dapat dicontoh. Jika semisal di suatu masjid kan itu orangnya banyak. Nah, tadi yang pertama syarat imam itu harus laki-laki, karena di masjid kan banyak, ada laki-laki ada perempuan. Berarti yang diutamakan adalah laki-laki. Terus yang kedua, orangnya harus sehat akal semuanya. Alhamdulillah sehat akal semua. Nah, yang ketiga yang memiliki hak untuk menjadi imam adalah orang yang berakhlak mulia, yang dia tuh perilakunya baik, tidak pernah tidak pernah melukai hati orang lain. Seperti itu diutamakan untuk menjadi imam. Lalu yang keempat, imam hendaknya orang yang fasih membaca Al-Quran, yang bacaan Al-Qurannya fasih. Ini yang keempat anak-anak. Jadi meskipun semisal ada orang tua tapi bacaan Al-Qurannya masih belum fasih, sama ada anak muda yang bacaan Al-Qurannya sudah sangat fasih, maka yang diutamakan ya bacaan Al-Qurannya ini fasih. Itu syaratnya nomor 4. Lalu yang kelima, apabila sama-sama fasih, maka yang menjadi imam adalah orang yang paling mendalami ilmu agama. Jadi semisal
yang tua tadi fasih, yang muda itu fasih, maka dipilih nih antara dua orang ini mana yang paling mendalami agamanya, maka itu yang ditunjuk untuk menjadi imam. Dan yang keenam, yang terakhir, apabila sama-sama mendalami ilmu agama, maka yang layak menjadi imam adalah orang yang lebih tua usianya. Jadi tadi ada orang tua yang ternyata bacaannya fasih, ada anak muda yang bacaannya juga fasih, lalu juga sama-sama mendalami Al-Quran, maka yang diutamakan barulah yang terakhir usianya lebih tua siapa, maka dia yang berhak untuk menjadi imam. Nah, selain ada syarat-syarat untuk menjadi imam, yang terakhir yang perlu diperhatikan oleh seorang imam, yang pertama, hendak imam itu memperhatikan kemampuan jamaah. Jadi imam tuh harus tahu kemampuan jamaahnya. Oh, jamaahnya ada yang tua, yang orang tuanya ringkih. Oh, ada anak-anak yang mungkin hafalannya tidak terlalu banyak. Maka seorang imam tidak perlu menggunakan bacaan yang terlalu panjang, karena nanti orang yang tua tadi nanti kecapean, harus berdiri, dia tergupu-gupu, sholatnya lama, harus melihat keadaan jamaahnya, apakah dia bisa diajak sholat lama atau tidak, seperti itu. Lalu selanjutnya yang nomor 2, sebelum memulai sholat, imam hendaknya mengatur shaf sholat. Nah, biasanya kalau sholat, kalian juga di sekolah juga diajarkan dulu waktu kelas 1 ketika sholat berjamaah kan, pasti imam itu menghadap dulu ke jamaahnya, diperhatikan dulu shafnya, lalu diminta jamaahnya untuk membuat barisan yang rapi, seperti itu. Lalu yang terakhir hendaknya imam mengeraskan bacaan takbiratul ihram, takbir intiqlal, dan tasmi agar didengar oleh jamaah. Jadi itu yang ketentuan yang ketiga, setiap takbir Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah itu harus suaranya dikeraskan, karena memang supaya jamaahnya mendengar dan mengikuti gerakannya. Nah, anak-anak, imam itu kan juga orang yang kadang salah, kadang lupa. Nah, di sini imam juga seorang manusia biasa, sehingga terkadang membuat kesalahan dalam memimpin sholat, baik kesalahan dalam membaca ayat atau gerakan. Oleh karena itu, makmum dapat menegur dan mengingatkan seorang imam yang salah. Jadi kalau imam salah, semisal bacaannya dia keliru atau gerakannya yang salah karena lupa, seorang makmum yang berdiri di belakangnya boleh membenarkan. Nah, yang pertama, apabila imam salah atau lupa membaca ayat, makmum hendak membetulkan bacaan imam. Jadi semisal ustazah jadi imam, ustazah itu lupa bacaan An-Nas, ustazah bilang qul a'udzu birabbin nas min syarri ma khalaq. Loh, kalau loncatnya langsung ke Al-Falaq, maka makmumnya harus membenarkan ayat yang keduanya diucapkan secara lantang, Malikin nas. Jadi ustazah sebagai imamnya yang di depan, ini nanti oh iya salah, Malikin nas, lalu dibenarkan seperti itu. Nah, itu boleh, kalian boleh kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau imam salah gerakan, semisal dia seharusnya ruku tapi tiba-tiba dia sujud, maka seorang makmum laki-laki dia boleh mengingatkan imamnya dengan mengucapkan subhanallah, seperti itu. Nanti baru imamnya akan ngeh, oh iya saya salah, ternyata ruku dulu gitu. Nah, bagaimana dengan makmum perempuan? Dia juga boleh mengingatkan. Mengingatkannya bagaimana? Kalau untuk laki-laki tadi mengucapkan subhanallah, maka untuk makmum perempuan dia boleh menempukkan tangannya dengan terbalik seperti ini. Nah, mengingatkannya seperti itu, cukup sekali aja, nggak boleh tepuk banyak-banyak, cukup sekali aja. Jadi semisal imamnya salah gerakan, maka jamaah perempuannya mengingatkan dengan menepuk dengan telapaknya terbalik seperti ini, bukan seperti ini. Dan cukup sekali aja, nggak usah diulang-ulang, cukup sekali seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi ada imam, yang tentunya syarat sholat berjamaah adalah makmum. Makmum itu adalah orang yang mengikuti imam yang ada di belakang, orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Nah,
Ini ada juga hal-hal yang harus diperhatikan oleh makmum. Yang pertama, berniat untuk mengikuti imam. Jadi nggak boleh makmum itu nanti sholat di belakang, aku ini imamnya kok lama banget deh, aku ngeduluin aja, gitu nggak boleh. Atau dilambat-lambati, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, dia baru ruku, Allahu Akbar, nggak boleh. Karena seorang makmum harus mengikuti apapun gerakan seorang imam yang ada di depan. Seperti itu. Baik, yang kedua, imam dan makmum berada di satu tempat. Semisal tempatnya nggak boleh berpisah. Kan biasanya kalau di masjid-masjid itu dia biasanya pakai mikrofon ya. Dia sholat berjamaah di masjid, lalu kalian mengikuti di rumah kalian. Yang itu beda tempat, itu nggak boleh seperti itu. Harus berada di satu tempat. Lalu yang ketiga, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Seperti tadi Ustazah jelaskan, jadi makmumnya nggak boleh ngedulu-duluin. Imamnya belum takbir, udah takbir dulu. Itu nggak boleh, karena imam harus mengikuti, makmum harus mengikuti imam. Nah, di sini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, mengatakan sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihnya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Nah, seperti dicontoh di gambar kalian bisa lihat di halaman 160. Jadi imamnya adalah orang yang berdiri depan dan makmumnya orang yang berdiri di belakang. Seperti itu. Nah, imam sendiri itu ada istilahnya, saya ulangi, makmum sendiri itu ada yang namanya makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang datang terlambat. Jadi semisal udah sholat 1 rakaat, kaliannya baru nyampe karena tadi ada kejebak macet atau ada masalah apa gitu ya. Kalian baru nyampe, udah rakaat kedua, apakah boleh menjadi makmum? Tentu boleh. Nah, itu yang disebut makmum masbuk, dia yang datangnya terlambat. Nah, kalau kalian menjadi makmum masbuk, mohon maaf, kalau kalian menjadi makmum masbuk, hal pertama yang harus diperhatikan, menuju masjid dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa agar tidak mengganggu jamaah lain yang sedang sholat. Jadi semisal ya, kan kalau masjid itu dia menggunakan pengeras suara, udah Allahu Akbar, kalian kedengeran tuh dari rumah, padahal rumahnya di ujung komplek, kalian lari-lari. Nggak usah seperti itu, lari dengan santai, karena nanti kalau kalian lari-lari nyampe masjidnya terengah-engah terus mengganggu jamaah yang lain. Jadi santai saja. Lalu yang kedua, tapi bukan berarti harus dipelankan ya. Santai itu ya juga harus tetap memburu, tapi juga tidak boleh terlalu santai. Baik, yang kedua, sesampainya di masjid, makmum masbuk langsung takbiratul ihram, bersedekap dan mengikuti gerakan imam. Jadi semisal tadi udah kalian datang terlambat, imamnya itu udah sujud, maka kalian diperintahkan untuk datang, sudah tenang, baru kalian langsung takbir. Setelah takbir kalian harus langsung mengikuti sujudnya. Seperti itu. Nggak boleh takbir ruku dulu, nggak. Tapi langsung mengikuti imam yang sedang sujud. Lalu yang ketiga, apabila makmum masbuk mendapati imam sedang ruku, hendaknya ia langsung takbiratul ihram, sedekap, kemudian takbir dan ruku. Jika demikian keadaannya, maka makmum masbuk tadi sudah mendapat 1 rakaat sempurna. Jadi begini cara perhitungannya anak-anak. Semisal nih ya, kalian datang terlambat, tapi imamnya tadi udah ruku, maka kalian diperintahkan untuk takbir, sedekap sebentar, takbir lagi, langsung ngikutin ruku. Itu kalian dihitung sudah mengikuti sholat 1 rakaat. Nah, tapi kalau kalian mengikutinya dari sujud, itu sudah tidak terhitung, kalian tidak mengikuti rakaat itu. Jadi nanti dihitungnya di rakaat selanjutnya. Seperti contoh nih ya, sholat maghrib 3 rakaat, kalian datang, imamnya sudah sujud nih, sujud yang rakaat pertama, maka kalian tidak ikut rakaat yang pertama. Tapi ketika sholat jadi imam masbuk atau yang makmum tadi terlambat jadi makmum masbuk, maksud Ustazah, nah itu sedang ruku, kalian langsung mengikuti ruku, itu terhitung kalian mengikuti rakaat yang pertama. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nanti kalau memang ini apa sih maksudnya Ustazah, kalian boleh ulangi lagi videonya, di replay lagi supaya lebih paham, atau minta penjelasan orang tua kalian, atau boleh langsung tanya ke ustadz-ustazahnya sesuai kelasnya masing-masing. Baik. Yang keempat, tetap
Tapi apabila mendapatkan imam sedang i'tidal atau sujud, maka makmum harus menyempurnakan kekurangan sholat setelah imam salam ke kanan dan ke kiri. Jadi semisal tadi kan datangnya udah ruku, udah sujud ke rakaat pertama, maka kalian tidak terhitungkan rakaat pertama, kalian mengikuti rakaat yang kedua. Rakaat kedua ini kalian harus mengikuti sempurna sebagaimana imam sholat. Jadi dia atahiyat awal maupun atahiyat akhir kalian tetap mengikuti. Tapi ketika salam kalian tidak boleh mengikuti salam. Ketika imamnya sudah salam yang kedua, yang ke kiri, kalian baru berdiri lagi menambah rakaat yang tadi kalian kurang, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya mengatur shaf sholat. Shaf sholat adalah barisan dalam sholat. Sebelum sholat berjamaah dilaksanakan, imam harus mengatur sholat dengan baik dan rapi agar sholat berjamaah dapat terlaksana dengan sempurna. Shaf yang terbaik bagi jamaah laki-laki adalah yang terdepan, sedangkan shaf terbaik bagi jamaah perempuan adalah yang paling belakang. Nah, jadi untuk kalian para laki-laki, kalian tuh harus mendapatkan shaf yang paling depan meskipun kalian anak kecil, karena shaf terdepan adalah shaf yang paling baik. Jadi kalian harus memburu shaf pertama itu. Dan untuk yang perempuan itu yang terbaik adalah shaf yang paling belakang. Nah, Ustazah rasa cukup. Jika ada pertanyaan dari materi hari ini, kalian boleh tanyakan ke ustazahnya masing-masing atau juga boleh langsung ke Ustazah Dev. Ustazah rasa cukup. Mohon maaf apabila ada salah. Tetap semangat belajarnya apapun kondisinya. Ustazah akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan ketemu di next pertemuan. Sampai jumpa.